Wang Lin hanya bisa meniru domain emosi putus asa. Meskipun dia akhirnya bisa menyelesaikan ukiran, itu masih sangat berbeda dari domain emosi putus asa pria paruh baya. Wang Lin melihat pisau ukiran yang rusak. Dia melambaikan tangannya dan bilahnya terbang kerak di samping. Dia mengambil sepotong kayu lagi dan menggunakan jarinya sebagai pisau pahat. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu. Dalam 10 ini tahun, penampilan Wang Lin menjadi lebih tua. Untaian rambut putih muncul di kepalanya, punggung lurusnya menjadi agak membungkuk, dan dia secara keseluruhan tampak seperti dia telah memasuki tahun-tahun terakhirnya. Jumlah ukiran secara bertahap berkurang. Dalam 10 tahun terakhir ini, Wang Lin hanya menyelesaikan satu ukiran, yaitu wanita tua dari White Cloud Sect. Sebenarnya, dia telah menyelesaikan ukiran wanita tua itu 9 tahun yang lalu. Meskipun itu mirip dengan ukiran pria paruh baya dan jauh dari sekuat aslinya, dia tahu bahwa ini karena dia belum mencapai tahap formasi jiwa. Alasan Wang Lin belum menyelesaikan ukiran lain adalah lelaki tua berjubah cian. Tidak peduli sekeras apapun dia berusaha, dia tampaknya tidak bisa mengukir berlalunya waktu ke dalam ukirannya pada lelaki tua itu. Dia telah mencoba selama 9 tahun tanpa hasil. Meskipun dia telah membuat ukiran yang tak terhitung jumlahnya dari lelaki tua itu, tidak ada satupun yang berisi domain lelaki tua itu. Pada akhirnya, mereka semua dihancurkan olehnya. Pada hari ini, Wang Lin memandangi ukiran lelaki tua itu. Dia menghela nafas dan melambaikan tangannya pada ukiran itu. Ukiran itu berubah menjadi debu. Lalu, dia berdiri dan membuka pintu toko. Sinar matahari yang lembut turun ke tubuhnya ketika dia duduk di kursi kayu dan memandangi orang-orang yang lewat. Toko besi di seberang jalan telah berkembang beberapa kali dalam 10 tahun terakhir ini. Tidak lama kemudian, seorang bocah laki-laki berusia 4 tahun memiringkan kepalanya keluar dari toko besi. Ketika dia melihat Wang Lin, dia tersenyum dan berlari ke arah Wang Lin dengan kendi anggur di tangannya. Setelah menyerahkan anggur kepada Wang Lin, dia bertanya, "Kakek Wang, aku diam-diam mencuri anggur ini untukmu. Di mana permen itu?" Wang Lin tersenyum. Dia menggosok kepala bocah itu saat dia mengeluarkan pil seukuran kuku jarinya. Dia melemparkan pil itu ke bocah itu dan mengambil minuman dari kendi itu. Bocah itu dengan cepat menelan permen itu dan memperlihatkan ekspresi puas. Kemudian, dia menyandarkan kepalanya di kedua tangannya yang kecil dan bertanya, "Kakek Wang, apakah anggur ini rasanya enak? Aku melihat kamu meminumnya setiap hari." Wang Lin samar-samar tersenyum. Pada saat itu, seorang pria muda yang kuat keluar dari toko besi. Orang bisa melihat kemiripan antara pemuda ini dan bocah laki-laki dari masa itu. Ketika pemuda itu melihat Wang Lin, matanya membanjiri emosi dan dia berkata, "Paman Wang, kamu tidak bisa minum lagi hari ini." Wang Lin tertawa dan berkata, "Oke, hanya satu minuman lagi dan aku tidak akan minum lagi." "Danyu, bagaimana kabar ayahmu?" Wajah Danyu menjadi gelap ketika dia menjawab, "Penyakit lama yang sama. Ini bukan masalah besar." Wang Lin diam-diam menghela nafas. Dia tidak bisa mengganggu kehidupan manusia. Menjadi tua dan sakit adalah bagian alami dari kehidupan. Danyu menikah dengan penjaga toko Putri Zhao dan anak lelaki kecil ini adalah putranya. Danyu menatap Wang Lin. Dia diam-diam menghela nafas dan berkata, "Apa yang kakek-kakekmu minum bukanlah anggur, tapi ginseng." Wang Lin menatap Danyu. Matanya dipenuhi dengan pujian dan kemudian dia berkata, "Danyu, bawa pulang anak itu. Aku akan pergi berjalan-jalan di sekitar blok." Danyu mengambil anggur dari tangan Wang Lin. Dia meletakkannya di dalam toko dan menutup pintu. Lalu dia berkata, "Kamu berjanji sebelumnya bahwa kamu tidak akan minum lagi hari ini." Wang Lin tersenyum ketika dia bangkit dan berjalan menyusuri jalan. Sosoknya yang sedikit mengejutkan dipenuhi usia. Danyu menghela nafas dan memegang tangan bocah itu dalam perjalanan kembali ke toko besi. Bocah itu tersenyum dan dengan gembira berkata, "Ayah, permen yang kakek Wang berikan padaku pasti enak. Setiap kali aku memakannya, tubuh aku terasa hangat." Wang Lin berjalan menyusuri jalan yang telah ia jalani selama bertahun-tahun. Semua pemilik toko sepertinya telah mendengar hal ini. Mereka semua keluar dengan wajah panik dan memohon di hadapan Wang Lin. "Penjaga toko Wang, kamu harus mengerti bahwa bisnis ini tidak mudah dijalankan. Bulan depan, aku janji, bulan depan, aku akan membayar sewa." Ini adalah penjaga toko kelontong baru yang telah pindah 3 tahun lalu. "Benar, Lord Wang. Bisnis benar-benar tidak baik sekarang. Bagaimana kalau kamu menunggu beberapa hari?" Ini adalah pemilik penginapan yang gemuk. Suara serupa datang dari mana-mana. Dia tidak bisa menahan senyum kecut. Dia tidak tahu bagaimana itu terjadi, tetapi dalam 10 tahun terakhir, hampir setiap rumah di jalan ini berhutang uang kepadanya. Bahkan sebagian besar toko sekarang miliknya. Setiap kali ada pemilik toko yang membutuhkan uang, mereka akan menjaminkan toko mereka untuk meminjam uang darinya. Adapun toko Wang Lin sendiri, pemilik datang dan menjualnya kepadanya 2 tahun yang lalu. Tentu saja, harganya sangat tinggi. Bahkan sekarang, setiap kali Wang Lin keluar, pemilik toko ini akan datang dan mencoba untuk mendapatkan sisi baik Wang Lin. Sebenarnya, ini ada hubungannya dengan fakta bahwa Wang Lin tidak banyak keluar.
Terkadang, dia tidak akan keluar selama berbulan-bulan, jadi setiap kali dia muncul, penjaga toko ini akan gugup, takut dia datang untuk sewa mereka. Sebenarnya, sewa itu tidak banyak uang, tetapi siapapun yang telah tinggal di sini untuk sementara waktu tahu bahwa Wang Lin benar-benar baik hati, sehingga mereka mulai menunda pembayaran sewa mereka. Akhirnya, menjadi kebiasaan bagi semua orang untuk tidak membayar sewa. Bagaimanapun, tidak ada seorang pun di dunia fana yang ingin menggunakan perak. Semua orang berpikir, semakin baik. Wang Lin benar-benar tidak peduli sama sekali, jadi dia membiarkan apapun yang terjadi dan menganggapnya sebagai bagian dari memahami surga. Dalam 9 tahun ini, semuanya telah banyak berubah. Tidak banyak wajah lama yang tersisa. Ini menyebabkan Wang Lin merasa sangat menyesal ketika dia melambaikan tangannya ke penjaga toko dan berkata, "Aku tidak mengumpulkan uang sewa hari ini. Kamu semua bisa pergi." Semua pemilik toko menghembuskan napas dan pergi. Wang Lin berjalan menyusuri jalan dengan tangan di belakang punggung. Setelah beberapa saat, dia tiba di ujung jalan. Tetapi tepat pada saat itu, seekor kuda besar yang ditunggangi oleh seorang pria paruhbaya menuduhnya. Ekspresi pria paruhbaya itu sangat jelek dan ada darah segar bocor dari sudut mulutnya. Dia mengendarai kuda melewati sudut, dan tepat ketika dia melewati Wang Lin, matanya melebar. Dia dengan cepat menarik tali kekang, dan ketika kuda itu meringkik, dia melompat turun dari punggungnya. Dia tiba sebelum Wang Lin, tetapi sebelum dia bahkan bisa berbicara, dia mengeluarkan seteguk darah. Di dalam darah, ada potongan-potongan organ internalnya. Wajahnya pucat ketika dia berlutut di tanah dan berkata, "Tolong selamatkan aku, Tuan Wang." Ekspresi Wang Lin normal ketika dia melihat orang itu. Orang ini adalah orang yang akan selalu mengunjunginya pada hari libur dan memberinya sejumlah besar uang, Su Tao. Wang Lin berkata, "Jika ada masalah, katakan padaku." "Tuan Wang, Yang Mulia dalam bahaya." Setelah mendengar kata-kata panik Su Tao, Wang Lin secara bertahap mengerti apa yang terjadi. Yang Mulia entah bagaimana membuat marah seorang kultivator yang sangat kuat. Begitu kultivator itu muncul, semua kultivator di sekitar Yang Mulia mundur, tidak mau terlibat. Sampai hari ini, Yang Mulia bersembunyi di dalam istana. Kultivator merasa akan sulit untuk memasuki istana, jadi dia melepaskan semua amarahnya pada pengikut Yang Mulia. Su Tao sangat cerdas. Ketika dia melihat ada sesuatu yang salah, dia segera melarikan diri, tetapi dia masih tertabrak oleh kultivator, jadi dia panik. Pada saat itu, dia hanya bisa memikirkan Wang Lin. Tepat ketika Su Tao berbicara, seorang kultivator muda berjalan di tikungan. Dia tampak sangat suka memerintah ketika dia berjalan menuju Su Tao. Setelah Su Tao melihat kultivator, tubuhnya menggigil dan dia batuk seteguk darah sebelum merosot. Dia memandang Wang Lin dengan putus asa dan memohon, "Selamatkan aku." Dengan itu, dia pingsan. Kultivator itu mencibir ketika melihat Wang Lin dan melambaikan tangannya. Segera, gas hitam yang tidak terlihat oleh mata fana menyebar dan membentuk tengkorak raksasa di udara. Tengkorak itu bergerak ke arah Su Tao untuk melahapnya. Kultivator ini ternyata sangat kejam karena dia memasukkan Wang Lin dalam serangan juga. Di matanya, meskipun Wang Lin hanya manusia, karena Su Tao melarikan diri ke tempat Wang Lin, maka hubungan mereka harus dalam, jadi dia mungkin bunuh mereka berdua. Adapun masalah yang disebabkan oleh manusia, tuannya akan menyelesaikan masalah baginya. Berpikir tentang itu, ekspresinya menjadi sangat kejam. Wang Lin mengerutkan alisnya. Jika kultivator ini hanya menargetkan Su Tao, maka dia tidak akan bertindak. Meskipun Su Tao sangat hormat kepadanya selama bertahun-tahun, itu tidak cukup bagi Wang Lin untuk bertindak. Tapi sekarang, hanya kultivator yayasan pendirian ini yang berani melibatkannya dalam serangan itu. Ekspresi Wang Lin normal dan matanya tenang saat dia melambaikan tangannya seolah-olah dia mengusir nyamuk. Tiba-tiba, tengkorak itu tampaknya telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Itu menjerit dan tidak lagi berani bergerak maju untuk melahap. Itu mundur sebagai gantinya. Tapi itu masih langkah terlalu lambat. Saat Wang Lin melambaikan tangannya, iblis Suligua muncul dan melahap tengkorak itu. Dia dengan keras mengunyah tengkorak sebelum menelannya dan kemudian memberikan pandangan ganas kepada kultivator kecil itu sebelum perlahan-lahan menghilang. Wajah kultivator kecil itu menjadi merah dan dia batuk seteguk darah. Ini terjadi karena ketika tengkorak dihancurkan, jiwanya mengalami kerusakan. Kemudian, tanpa sepatah kata pun, kultivator kecil lari ketakutan. Wang Lin dengan dingin menatap sosok yang melarikan diri. Dia tidak membunuhnya karena dia hampir selesai dengan menjadi manusia dan tidak ingin menyia-nyiakan usaha untuk masalah kecil ini. Hanya beberapa saat singkat telah berlalu antara kedatangan petani kecil dan keberangkatannya. Menambahkan fakta bahwa teknik yang dia gunakan tidak terlihat oleh manusia, dan karena itu tidak menarik perhatian manusia, kebanyakan orang hanya merasakan angin dingin berhembus. Namun, ada jauh lebih sedikit orang-orang di jalanan. Alasannya adalah Su Tao yang batuk darah dan pingsan. Rumah tua Su Tao sudah pindah dari jalan ini 8 tahun lalu, jadi tidak ada yang mengenalinya lagi. Wang Lin menghela nafas. Dengan tangan di belakang, dia berjalan ke toko kelontong. Ketika dia masuk, penjaga toko dengan cepat datang untuk menyambutnya. Wang Lin menunjuk ke arah Su Tao, yang pingsan di jalan, dan berkata,
Pemilik toko, tolong minta 2 pekerja untuk membawanya ke toko aku. Penjaga toko kelontong ragu-ragu sebentar. Dia secara tidak mencolok melihat sekeliling dan kemudian, ketika dia menyadari bahwa tidak ada yang melihat, dia berkata kepada Wang Lin, penjaga toko Wang, kita bahkan tidak tahu apakah orang ini sudah mati atau hidup. Mari laporkan ini ke pejabat. Kamu mungkin akan mendapat banyak masalah jika tidak. Wang Lin tersenyum. Dia menepuk pundak penjaga toko dan berkata, jangan khawatir. Temukan seseorang untuk menggendongnya untukku. Dengan itu, dia berbalik dan perlahan-lahan berjalan pergi dengan tangan di belakang punggungnya. Penjaga toko melihat ke belakang Wang Lin. Dia menghela nafas dan berkata, orang yang baik. Penjaga toko Wang benar-benar orang yang baik. Setelah selesai bergumam pada dirinya sendiri, dia berteriak, sedikit 2 dan 3, keluar dan bawa orang itu ke toko penjaga toko Wang. Sama seperti Wang Lin tiba kembali di tokonya, 2 pekerja muda membawa Sutao dan, mengikuti instruksi Wang Lin, meletakkan lantai toko itu di atasnya. Wang Lin dengan santai menyerahkan kepada mereka beberapa koin perak dan mengirim 2 pekerja muda itu dalam perjalanan mereka. Kemudian, dia duduk di samping kompor dan mulai merenung dalam hati. Jika dia tidak membantunya, Sutao tidak akan bisa hidup. Wang Lin menghela nafas. Mempertimbangkan betapa hormatnya Sutao selama 10 tahun terakhir, Wang Lin mengeluarkan pil yang paling inferior dari tasnya untuk dipegang dan mendorongnya ke mulut Sutao. Lalu dia mengambil kendi anggur dan minum sambil menunggu Sutao bangun. Adapun kultivator kecil itu, dia lari panik. Dia tidak peduli tentang manusia yang mengkhawatirkan, jadi dia mengeluarkan pedangnya dan terbang ke timur. Di pinggiran timur kota, ada sebuah kuil. Kuil ini sangat sunyi dan di depannya ada sebuah kolam dengan teratai dan bunga-bunga merah muda yang mekar. Daun teratai hijau yang renyah melayang di kolam dan ikan menyentuh mereka dengan lembut, menciptakan riak yang terlihat sangat menenangkan. Sebuah jalan yang terbuat dari batu bulat turun dari kuil. Di sisinya ada beberapa pohon willow. Ketika angin bertiup, pohon-pohon willow berdesir. Semua ini menciptakan pemandangan yang sangat indah. Pada saat ini, meskipun ada angin sepoi-sepoi, suara dedaunan gemerisik ditekan oleh suara terbang. Kultivator kecil itu tiba-tiba mendarat di depan pintu kuil dan mengeluarkan darah. Wajahnya pucat saat dia membuka pintu kuil dan berlari ke dalam. Beberapa kultivator yang duduk bersila di dalam kuil membuka mata mereka. Salah satu dari mereka melihat betapa buruknya kondisi kultivator kecil itu. Dia berjalan dan bertanya, saudara magang junior, bagaimana mungkin seorang manusia dapat menyebabkan kamu mengalami cedera berat seperti itu? Kultivator kecil mendorong orang ke samping dan berkata, aku perlu melihat Tuan. Tuan, apa paniknya? Dari dalam kuil datang seorang pria paruh baya. Wajah orang ini lebar dan matanya kecil. Telinganya yang besar sangat terlihat, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, ia tampak sangat bermartabat. Ketika orang ini muncul, semua petani yang berkultivasi berdiri dan dengan hormat berdiri di samping. Setelah kultivator kecil melihat setengah baya, pria yang berlutut di tanah dan berkata, Tuan, seseorang menghancurkan roh penjaga aku dan merusak jiwa aku. Guru, tolong balas dendam untuk aku. Kultivar bertelinga besar memandangi petani kecil itu. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan mengulurkan tangan. Tiba-tiba, gulungan gas hitam berkumpul di udara, membentuk tengkorak raksasa. Selanjutnya, kultivator bertelinga besar menunjuk ke tengkorak, lalu mengambilnya dan, tanpa sepatah kata pun, mendorongnya ke dalam kultivator kecil itu. Dahi. Ekspresi kultivator kecil itu menjadi menyakitkan ketika gas hitam menutupi wajahnya. Dia kemudian batuk seteguk darah hitam dan gas hitam di wajahnya perlahan menghilang. Wajahnya sekarang merah dan kerusakan yang dideritanya dari roh penjaga dihancurkan telah disembuhkan. Kultivar bertelinga besar melambaikan tangan kanannya dan perlahan berkata, ceritakan apa yang terjadi, P. Kultivator kecil itu menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat menceritakan apa yang telah terjadi, menambahkan banyak detail tambahan. Kultivator kecil itu terdengar sangat pintar ketika dia berbicara dan kultivator bertelinga besar hanya dia mendengarkan. Murid-murid lain tidak mengatakan apa-apa, tetapi mereka semua memiliki pandangan aneh di mata mereka. Tidak lama kemudian, kultivator kecil itu selesai berbicara. Matanya dipenuhi dengan kebencian. Tuan, aku sudah memberitahu dia nama kamu, tetapi orang ini terlalu sombong. Guru, apapun yang terjadi, kita harus memberinya pelajaran, tambahnya. Ekspresi kultivator bertelinga besar itu tenang ketika dia melihat ke kultivator kecil dan berkata, apakah kamu yakin bahwa ketika kamu melihat kultivator ini, ia tidak memiliki energi spiritual sama sekali, seolah-olah ia adalah seorang manusia? Kultivator kecil itu dengan cepat mengangguk dan berkata, ya, Tuan. Itu betul. Pada awalnya, aku pikir dia hanya manusia biasa. Mata kultivator bertelinga besar mengungkapkan cahaya yang aneh. Dia tidak tampak marah ketika berkata kepada kultivator kecil itu, ikuti perjalanan dengan aku dan pimpin jalan. Tidak perlu menggunakan teknik apapun. Kami akan berjalan. Kultivator kecil itu sangat senang dan dengan cepat memimpin kultivator bertelinga besar keluar dari kuil.
Adapun para kultivator yang tersisa, beberapa ingin mengikuti, tetapi melihat tuan itu tidak mengatakan apa-apa, mereka ragu-ragu. Salah satu dari mereka menghela nafas dan berkata, "Tuan terlalu banyak memanjakan saudara magang junior." Seorang pria parubaya tersenyum masam dan perlahan berkata, "Ini bukan pertama kalinya. Hal-hal semacam ini terjadi terlalu sering." Dengan kebijaksanaan tuan, bagaimana mungkin dia tidak melihat kebohongan dalam kata-kata saudara junior? Yang terbaik adalah kita tidak terlalu repot dengan itu. Dengan kepribadian saudara magang junior, cepat atau lambat dia akan mendapat masalah besar. Seseorang bergumam beberapa kata. Orang pertama yang berbicara dengan penyesalan berkata, "Dengan tuan di sini, bahkan jika saudara magang junior mendapat masalah besar, dia harus tetap baik-baik saja. Jika itu salah satu dari kita, maka akan sulit untuk mengatakannya. Ini bukan pertama kalinya kita menyaksikan tuan yang mendukung saudara magang junior. Bahkan metode penanaman saudara magang junior berbeda dari kita. Lupakan. Selama kita mengetahuinya dalam hati kita, itu baik-baik saja. Jika kita mengatakannya dengan lantang, itu akan membuat kita terdengar pelit. Aku ingin tahu murid mana yang sekte yang membuat saudara magang junior kali ini. Dari apa yang dia katakan, orang ini dicampur dengan manusia. Aliansi 4 sekte sangat besar dan memiliki semua jenis kultivator. Aku kira kultivator itu pada tahap formasi inti jika dia mampu menghancurkan roh penjaga saudara magang junior dengan begitu mudah. Apa gunanya kita berbicara tentang ini? Dengan posisi master di aliansi 4 sekte, belum lagi kultivator formasi inti, bahkan kultivator Naschen Soul tidak akan tahan terhadap perubahan. Mereka membicarakannya sebentar, kemudian terus berkultivasi. Saat kultivator kecil itu berjalan, dia merasa sangat bangga. Dia tahu bahwa Tuan selalu menjadi yang terbaik baginya. Mungkin itu karena dia adalah murid pribadi Tuan. Karena dia kecil, setiap kali dia punya masalah, yang harus dia lakukan adalah memberitahu Tuan. Guru kemudian akan membawanya dan menghabisi siapapun yang dia inginkan. Sepanjang tahun-tahun ini, tuannya tidak pernah menolak sekalipun. Dia diam-diam mencibir. Sekarang setelah tuannya ada di sini, dia akan membiarkan orang itu mati tanpa tempat istirahat dan membiarkan orang itu tahu konsekuensi dari mengacaukannya. Memikirkan hal ini, dia diam-diam menatap tuannya dan melihat bahwa dia tidak memiliki ekspresi. Dia diam-diam tersenyum karena dia tahu bahwa semakin tanpa ekspresi tuannya, semakin marah dia. Dalam ingatannya, setiap kali tuannya membawanya untuk melenyapkan seseorang yang mengacaukannya, tuannya selalu memiliki ekspresi ini. Terlepas dari siapa dia membuat musuh, ketika mereka melihat tuannya, wajah mereka semua menjadi pucat. Beberapa memohon belas kasihan, beberapa mencoba melarikan diri, dan beberapa bahkan berusaha untuk melawan, tetapi tidak peduli apa yang terjadi, ketiga tipe orang melihat akhir yang sama. Kebanggaan pada hati kultivator kecil itu meningkat, membuatnya merasa seperti baru saja makan permen. Dia mulai berjalan cepat, berharap orang itu belum lari. Saat mereka berjalan, petani besar bertelinga tiba-tiba berhenti. Kultivator kecil itu dengan cepat mengambil beberapa langkah ke belakang dan melihat bahwa kultivar bertelinga besar sedang memandangi sebuah kios yang menjual permen. Berapa harga permen ini? Ketika penjual kios melihat orang bertelinga besar, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ia mengembangkan perasaan yang baik kepadanya dan menjawab, hanya 1 koin tembaga adalah cukup. Kultivator bertelinga besar tersenyum dan mengangguk, lalu mengeluarkan koin tembaga. Setelah memberikan koin tembaga kepada penjual, dia melihat dengan cermat permen yang berbeda dan mengambil 1. Kultivator kecil itu terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kultivator bertelinga besar membeli permen, jadi dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tapi yang tidak dia duga adalah kultivator bertelinga besar yang memberikan permen kepadanya. Fuer, ketika aku pertama kali bertemu dengan kamu, kamu berkelahi dengan sekelompok anak-anak karena permen. Mungkin kamu sudah lupa. Mata kultivar bertelinga besar dipenuhi dengan penyesalan. Kultivator kecil itu terkejut dan tidak bisa membantu tetapi memikirkan masa kecilnya yang pahit. Jika bukan karena tuannya, maka dia mungkin sudah mati. Matanya menjadi sedikit merah, dan dia berbisik, aku belum lupa. Master yang membawa aku pergi dari sana dan mengajari aku berkultivasi. Kultivar bertelinga besar menggosok kepala petani kecil itu dan berkata, ayo pergi. Bawa aku ke orang itu. Ketika kultivator kecil itu melihat permen itu, pemandangan masa kecilnya terulang kembali di benaknya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan dengan hati-hati memasukkan permen itu ke dalam tasnya. Dia memutuskan untuk menyimpannya selama sisa hidupnya karena ini adalah sesuatu yang dibeli tuannya untuknya. Langit mulai gelap, dan pada saat kultivator bertelinga besar dan kultivator kecil tiba di toko Wang Lin, hari sudah gelap. Namun, ada cahaya yang datang dari sisi jalan. Su Tao terbangun dalam kabut. Setelah ragu-ragu untuk sesaat, dia dengan cepat mendapat pengaruh dari sekelilingnya dan bangkit. Ketika dia melihat Wang Lin, dia segera berlutut di tanah dengan ekspresi gembira di wajahnya, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Dia bahkan tidak melihat Su Tao ketika dia berkata, aku menyelamatkan hidup kamu untuk membayar 16 tahun komitmen kamu. Kamu bisa pergi.
Su Tao ragu-ragu sebentar sebelum melakukan koutou beberapa kali lagi dan berbisik, "Terima kasih atas kebaikan kamu. Aku akan mengingatnya selamanya." Dengan itu, dia mengambil napas dalam-dalam, berdiri, dan membuka pintu untuk pergi. Tepat pada saat itu, Wang Lin mengerutkan kening dan berkata, "Su Tao, ayo kembali. Juga, jangan repot-repot menutup pintu." Tubuh Su Tao bergetar saat dia cepat-cepat kembali dan memandang Wang Lin dengan ekspresi bingung. Wang Lin menyesap anggur di tangannya dan dengan jelas berkata, berdiri di samping. "Kami punya tamu." Ekspresi Su Tao sedikit berubah saat dia berdiri di sebelah Wang Lin. Matanya bergetar ketika dia melihat ke pintu. Tak lama setelah itu, seseorang bisa mendengar langkah kaki lembut mendekat. Segera, seorang petani besar bertelinga berjalan masuk bersama dengan petani kecil yang Wang Lin lepaskan sebelumnya. Su Tao segera mengungkapkan ekspresi ketakutan. Dia bisa segera mengenali bahwa kultivator bertelinga besar adalah orang yang memaksa raja untuk bersembunyi di dalam istana. Hatinya langsung dalam kekacauan, tetapi setelah melihat Wang Lin, dia memaksa dirinya untuk mundur selangkah. Setelah kultivator kecil memasuki toko, dia segera tertawa dan berteriak, "Tuan, ini adalah dia yang melukaiku." Kultivator kecil itu berbalik dan terkejut mendapati tuannya tidak melihat orang itu, tetapi pada ukiran kayu yang mengelilingi mereka. Wang Lin masih belum berbicara. Dia santai minum anggur. Dia hanya melihat mereka berdua sekali sebelum menarik pandangannya. Kultivator bertelinga besar dengan hati-hati melihat setiap ukiran kayu sebelum perhatiannya tiba-tiba terfokus pada dua ukiran. Dua ukiran ini adalah lelaki paruh baya dan wanita tua dari White Cloud Sect. Kultivar bertelinga besar mencari waktu yang lama, lalu tersenyum. Dia sama sekali tidak berperilaku seperti orang asing. Dia melambaikan lengan bajunya dan duduk di seberang Wang Lin. "Rekan kultivator, bagaimana kalau aku minum?" Kultivator bertelinga besar dengan lembut mengeluarkan cangkir. Wang Lin menatap orang itu dan melemparkan kendi anggur ke depan. Kultivator bertelinga besar menangkap kendi dan menuangkan secangkir. Ketika dia meminumnya, matanya mengungkapkan cahaya aneh dan dia berkata, "Lezat." Wang Lin tertawa, "Karena kamu menyukainya, maka aku akan memberimu sisa kendi itu." Kultivator bertelinga besar tertawa. Dia tidak menolak hadiah itu. Dia menuang secangkir untuk dirinya sendiri dan meminumnya. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas dan berkata, "Tingkat kultivasi sesama kultivator lebih tinggi daripada milikku. Menggunakan dunia fana untuk berubah menjadi manusia fana, aku mengagumimu." Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan sebotol anggur muncul di genggamannya. Dia minum dan berkata, "Rekan kultivator menggunakan muridmu untuk berubah menjadi makhluk fana dengan menggunakan emosi seorang guru dan orang tua untuk memahami surga. Hasilnya sama dengan milikku, jadi tidak perlu dikagumi." Cahaya aneh di mata kultivator bertelinga besar semakin dalam saat dia melihat Wang Lin. Dia mengangguk dan berkata, "Sepertinya aku tidak salah. Setelah mendengar dari murid aku menduga bahwa ada orang lain yang berada di ranah yang sama dengan aku, orang lain yang mencoba mencapai tahap formasi jiwa di ibu kota." Wang Lin diam-diam tersenyum. Kultivator bertelinga besar tersenyum tipis. "Rekan kultivator, bagaimana kalau kita memiliki kompetisi dan melihat siapa di antara kita yang akan mencapai tahap formasi jiwa mitis terlebih dahulu?" tanyanya. "Jika aku mendapatkan rasa kompetisi di hati aku takut bahwa aku tidak akan pernah mencapai tahap formasi jiwa dalam hidup aku." "Rekan kultivator, kata-kata kamu sangat jahat." Kultivator bertelinga besar mengeluarkan tawa saat ia melambaikan lengan bajunya dan menggenggam tangannya. Dia berkata, "Aku tidak berharap untuk bertemu seorang kultivator kaliber kamu di sini." "Baik. Nama aku Yo Wutai. Apa yang harus aku sebut kamu?" Wang Lin mengambil kendi anggur, minum, dan berkata, "Wang Lin." Yo Wutai tersenyum dan berkata, "Teman kultivator Wang, kamu pasti akan mencapai tahap formasi jiwa dalam 100 tahun. Aku akan mengucapkan selamat awal hari ini." Ekspresi Wang Lin tenang ketika dia berkata, "Rekan kultivator Yo berbicara sebelum waktunya. Dari sudut pandang aku, apakah sesama kultivator Yo dapat mencapai tahap formasi jiwa tidak pasti, tetapi murid kamu itu pasti akan mati dalam 100 tahun. Mata Yo Wutai bersinar, tapi ia tetap diam. Kultivator kecil itu ingin memberi Wang Lin tatapan ganas, tetapi melihat bahwa tuannya tampak sangat akrab dengannya, dia menahan amarahnya. Dia mendengus dan berpikir bahwa Wang Lin benar-benar tidak tahu yang lebih baik. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tuannya berbicara seperti ini kepada siapapun. Selain itu, bukan hanya orang ini tidak berterima kasih, dia bahkan mengucapkan kata-kata kejam seperti itu. Bahkan Su Tao merasa bahwa kata-kata Wang Lin agak terlalu banyak. Dia menjadi lebih berhati-hati, takut bahwa kultivator bertelinga besar akan menjadi marah. Tapi yang mengejutkannya adalah setelah kultivator bertelinga besar selesai merenungkan, tidak hanya kultivator bertelinga besar tidak marah. Dia menunjukkan senyum pahit. Dengan tingkat kultivator kecil itu, dia tidak bisa melihat pertempuran antara kultivator bertelinga besar dan Wang Lin. Sedangkan untuk Su Tao, dia hanya manusia biasa, jadi tidak mungkin dia bisa merasakan betapa berbahayanya pertukaran ini.
Meskipun kultivator bertelinga besar tampak lembut sejak dia masuk, tujuannya adalah jahat. Sepanjang waktu, setiap kata yang telah dia ucapkan dan setiap tindakan yang telah diambilnya dipenuhi dengan niat buruk. Awalnya, dia ingin menggerakkan sisi kompetitif Wang Lin. Jika dia berhasil, maka dia tidak perlu repot dengan Wang Lin lagi karena, untuk mencapai tahap formasi jiwa, seseorang harus berubah menjadi manusia untuk memahami langit, yang membutuhkan hati yang tenang. Setelah hati Wang Lin menjadi kompetitif, maka dia akan mandek dan tidak akan pernah mencapai tahap formasi jiwa. Bahkan jika suatu hari Wang Lin berhasil menyingkirkan blokade ini, itu akan menjadi tak terhitung tahun kemudian. Ini menunjukkan betapa licik kultivator bertelinga besar itu. Meskipun rencananya digagalkan oleh Wang Lin, kultivator bertelinga besar tidak menyerah. Dia terus memberi selamat kepada Wang Lin karena berhasil dalam 100 tahun. Ini adalah jebakan lain untuk Wang Lin. Meskipun orang tua dari sebelumnya mengatakan hal yang sama, itu sangat berbeda dari ketika kultivator bertelinga besar mengatakannya. Pria tua itu berada pada tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi dan Wang Lin saat itu tidak berada di bottleneck yang penting. Jadi alih-alih membuat blok mental untuk Wang Lin, itu meningkatkan kepercayaan dirinya. Perbedaannya adalah bahwa sekarang kata-kata ini berasal dari kultivator bertelinga besar. Meskipun mereka adalah kata-kata yang sama, artinya sangat berbeda. Jika Wang Lin benar-benar mengingatnya, maka seiring berjalannya waktu dan dia tidak mencapai tahap formasi jiwa dalam 100 tahun, dia akan tidak pernah memiliki kesempatan lain kecuali dia memperoleh pencerahan tiba-tiba untuk menyingkirkan kutukan di dalam hatinya. Melihat bahwa kultivator bertelinga besar terus berusaha menyerangnya, Wang Lin akhirnya membalas. Namun, ini bukan bagian penting dari pembalasan Wang Lin. Hukuman terakhirnya adalah pembalasan nyata. Dalam 100 tahun, kultivator kecil itu pasti akan mati. Satu kalimat ini menunjukkan dasar hubungan petani bertelinga besar dan guru murid kultivator kecil. Kultivator bertelinga besar, Yo Wutai, berubah menjadi manusia dengan memahami hubungan tuan dan murid. Menggunakan keinginan ini untuk menggerakkan pikirannya, ia menerima seorang murid. Dia akan menggunakan cinta untuk mendidik seorang putra, kebaikan untuk memberinya bantuan, hatinya untuk mencintainya, dan tragedi kehilangan muridnya untuk memasuki tahap formasi jiwa. Segala sesuatu yang telah dilakukan oleh kultivator bertelinga besar itu demi hubungan guru murid ini. Ketika dia akhirnya merasakan wilayahnya sendiri dan akan memasuki tahap formasi jiwa, itu adalah hari ketika dia akan bertindak dan secara pribadi membunuh muridnya. Dia harus membunuh murid yang telah dia tuangkan hatinya dan kemudian menggunakan kesedihan darinya untuk akhirnya memasuki tahap formasi jiwa. Jalannya tampaknya dipenuhi dengan emosi, tetapi kejam, namun di dalam itu kekejaman, ada emosi. Metode ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang normal. Setidaknya itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan Wang Lin. Itulah mengapa kalimat terakhirnya adalah serangan balik yang sebenarnya. Pertama-tama, dinyatakan bahwa murid itu akan mati dalam 100 tahun, yang memunculkan batas waktu 100 tahun lagi. Kedua, itu mengungkapkan sifat kejam sejati dari kultivator bertelinga besar dan memunculkan kesedihan yang akan dia rasakan di masa depan. Pada saat yang sama, ia juga meninggalkan bekas samar di hati kultivator kecil itu. Kultivator bertelinga besar, Yo Wutai, tersenyum pahit saat melihat Wang Lin dan berdiri. Dia menggenggam tangannya, lalu sedikit ragu sebelum berkata pada Su Tao, katakan pada rajamu untuk mengirimkan barang itu ke kuil dalam waktu 3 hari dan aku akan membiarkan ini pergi. Dengan itu, dia memandang Wang Lin sekali lagi sebelumnya. Berbalik untuk pergi. Kultivator kecil itu benar-benar terkejut dan dengan cepat mengikuti tuannya. Dia merasa hari ini sangat aneh karena tuan tidak bertingkah seperti biasa dan tidak membalas dendam padanya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak memikirkan kata-kata Wang Lin, bahwa dia akan mati dalam 100 tahun. Memikirkan hal itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat tuannya menatapnya dengan lembut dan hatinya tidak bisa menahan perasaan hangat. Fu Er, tidak perlu terlalu memikirkannya. Mengapa kamu menyimpan permen dan tidak memakannya? Suara kultivar bertelinga besar itu lembut dan penuh dengan kepastian. Mata kultivator kecil itu menjadi merah ketika dia menjawab, murid telah memutuskan untuk menyimpannya selamanya. Kultivator bertelinga besar tersenyum ketika dia menggosok kepala petani kecil itu. Dia diam-diam tersenyum ketika dia memimpin petani kecil dan mereka berjalan keluar dari jalan Wang Lin. Wang Lin duduk di dalam toko. Dia tenggelam dalam pikirannya. Setelah waktu yang lama, dia tersenyum dan memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya, atau hal itu akan mengacaukannya ketika dia mendekati ujung jalan menjadi manusia. Pada saat itu, Su Tao benar-benar membeku. Awalnya, dia hanya berpikir bahwa Wang Lin adalah seorang ahli. Bagaimana bisa ukiran kayu yang dibuatnya membuat kedua dewa di istana begitu terkejut? Sebaliknya, dia kemudian dengan cermat mengamati dan menemukan bahwa toko Wang Lin tidak memiliki apapun yang terjadi padanya. Kedua abadi menjadi diam dan tidak pernah berbicara tentang ukiran lagi. Bahkan Yang Mulia memerintahkannya untuk memberi hadiah kepada Wang Lin selama tahun baru setiap tahun. Karena dia telah melakukannya selama lebih dari 10 tahun, ketika dia bertemu dengan bahaya, orang pertama yang dia pikirkan adalah Wang Lin.
Tapi dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Wang Lin cukup kuat untuk memaksa orang yang memaksa raja untuk bersembunyi di dalam istana dan abadi untuk tidak berani keluar untuk menyerah begitu mudah. Harus dikatakan bahwa beberapa hari yang lalu, Yang Mulia berharap dia bisa menyerahkan Rending untuk menyelamatkan hidupnya. Setelah Su Tao pergi, kehidupan Wang Lin kembali tenang. Seolah-olah apa yang terjadi berlalu seperti awan. Begitu mereka pergi, mereka tidak kembali. Wang Lin masih bangun lebih awal setiap hari dan membuka pintu tokonya untuk menunggu putra dan Niu membawakannya sebotol anggur. Dia kemudian akan duduk di sana dan mengukir sambil minum. Dia telah hidup seperti ini selama bertahun-tahun dan gaya hidup ini telah diukir menjadi tulang belulangnya. Dia jauh dari jalan pembunuhan. Itu seperti dia dari sebelumnya dan dia sekarang adalah dua orang yang sama sekali berbeda. Dia tidak lagi memiliki niat membunuh di sekitarnya. Sebaliknya, ia memancarkan aura tenang, keberadaan fana. Wang Lin tidak tahu akan menjadi domain apa yang akan ia pahami, tapi ia tidak terburu-buru saat ia dengan tenang memahami surga. 7 hari setelah Su Tao pergi, dia kembali dengan seorang pria paruh baya yang memiliki tampilan royalti di wajahnya. Orang ini dengan hormat datang ke toko bersama Su Tao. Tidak peduli tentang statusnya, dia berlutut dan bersujud 3 kali. Mata Wang Lin memindai orang itu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia bisa dengan mudah mengatakan bahwa orang ini adalah atasan Su Tao, yang berarti bahwa ini adalah keagungan yang dimiliki oleh kultivator bertelinga besar. Di mata manusia biasa, Yang Mulia adalah seseorang yang tinggi di atas mereka, tetapi di mata Wang Lin, orang ini seperti semut. Meskipun orang ini memiliki beberapa kultivasi, jika dia tidak bisa mencapai tahap yayasan pendirian, maka dia tidak akan lepas dari siklus hidup dan mati. Pria parubaya itu sepertinya sudah tahu tentang temperamen Wang Lin. Setelah selesai koutou, dia mengeluarkan tas berisi dan dengan hormat meletakkannya di atas meja. Kemudian, dia dan Su Tao dengan hormat pergi. Wang Lin masih belum mengucapkan sepatah kata pun. Baru setelah mereka pergi Wang Lin mengangkat kepalanya. Dia mengambil tas itu dan memindainya dengan perasaan ilahi untuk menemukan sejumlah besar batu roh di dalamnya. Dia dengan santai melemparkan tas itu ke sisi toko, lalu mengambil napas dalam-dalam dan berjalan keluar dari toko. Dia duduk di kursi di luar dan memandangi langit biru dan awan putih sambil menikmati matahari. Dia tidak bisa membantu memejamkan matanya karena dia benar-benar menikmati hidup ini. Jika orang tuanya masih hidup dan mereka bersama di toko ini, maka dia tidak akan memiliki penyesalan yang tersisa dalam hidup ini. Waktu berlalu dengan cepat dan 5 tahun lagi berlalu. Pada hari ini, Ayah dan Niu akhirnya tidak bisa lepas dari siklus hidup dan mati lagi. Toko besi ditutup. Ada bendera putih di luar toko dan gelombang tangisan bisa terdengar dari dalam. Wang Lin berdiri di luar tokonya sendiri ketika dia menatap toko besi. Dia tidak bisa tidak mengingat adegan dari 20 tahun yang lalu di mana pemuda yang baik hati itu mengundangnya ke rumah untuk makan malam. Wang Lin juga tidak bisa melupakannya karena pemuda yang baik hati ini ingin memperluas berbelanja, dia datang kepadanya dan dengan agak canggung meminta uang untuk dipinjam. Dalam 20 tahun terakhir ini, Wang Lin bahkan tidak ingat berapa kali dia makan di rumah mereka. Tapi hidup dan mati bukanlah sesuatu yang bisa diubah Wang Lin. Menjadi tua dan sekarat karena usia tua adalah bagian dari pemahamannya tentang surga. Bahkan jika dia menggunakan metode menantang surga untuk memperpanjang kehidupan Ayah dan Niu, itu hanya akan beberapa tahun sebelum dia akhirnya diambil oleh siklus. Tidak hanya itu, tetapi karena itu, jiwanya akan menjadi inferior di dalam siklus hidup dan mati. Bagaimanapun, jiwa dan Niu sangat berbeda dari Wang Zuo. Wang Zuo adalah seorang kultivator, yang sudah merupakan jalan yang menantang surga. Ini memungkinkan Wang Lin mengambil jiwanya dan memasukkannya ke dalam wanita hamil. Tapi dia tidak bisa melakukannya untuk Ayah dan Niu. Wang Lin berdiri di depan tokonya sendiri dan menghela nafas. Bunga dengan kelopak hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Ini bukan bunga normal, tetapi bahan untuk pil pengusir roh. Jika seorang manusia baru saja meninggal dan jiwa mereka belum sepenuhnya tersebar, maka bunga ini dapat menyebabkan jiwa mereka menjadi lebih utuh. Dan memiliki lebih banyak kekuatan jiwa. Ini memberi mereka kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan keluarga yang baik di dalam sungai jiwa. Wang Lin perlahan berjalan menuju toko besi. Di dalam toko, berbagai bibi dan paman dan Niu berduka. Suasana menyedihkan memenuhi toko itu. Ayah dan Niu berbohong dengan damai di dalam peti matinya di halaman belakang toko. Dan Niu dan istrinya berada di sebelah peti mati. Mata dan Niu merah. Jelas bahwa dia hanya menangis. Di sampingnya berdiri seorang wanita lain. Dia adalah ibu dan Niu. Hatinya juga dipenuhi dengan kesedihan saat dia melihat suaminya di dalam peti mati dengan mata yang dipenuhi dengan keputusasaan. Wang Lin sudah menyadari lebih dari 20 tahun yang lalu bahwa hubungan antara pasangan ini sangat dalam. Saat Wang Lin masuk, semua orang mengungkapkan pandangan hormat. Di jalan ini, Wang Lin sangat terkenal. Setelah ibu dan Niu melihat Wang Lin, dia dengan lembut mengangguk, berlutut, dan berbisik, janda Cheng Xi menyapa kakak-kakak Wang. Wang Lin menghela nafas dan maju untuk membangunkannya. Kemudian, dia menerima dupa dari seseorang di dekatnya.
Setelah dia menyalakannya, dia memberi hormat. Saat dia memberikan penghormatan, langit menjadi gelap. Namun, jenis penggelapan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Asap hitam muncul di atas tubuh Ayah Danyu. Itu berkumpul sampai akhirnya membentuk bentuk Ayah Danyu. Dia memeluk tubuhnya seolah-olah dia sangat dingin dan wajahnya pucat. Seolah-olah dia bisa menghilang kapan saja. Dia melihat sekeliling dengan bingung sampai pandangannya tertuju pada Wang Lin. Tidak ada orang lain yang bisa melihatnya selain Wang Lin, yang matanya hitam dan putih. Dia menatap lurus ke arahnya. Wang Lin diam-diam menghela nafas dan menghancurkan bunga hitam di tangannya menjadi bubuk hitam. Saat bubuk menghilang, itu berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang tidak terlihat oleh manusia dan mendarat di tubuh Ayah Danyu. Ayah Danyu segera berhenti merasa kedinginan. Dia bersyukur memandang Wang Lin. Saat ini dia akhirnya mengerti bahwa orang ini, yang telah menjadi tetangganya selama lebih dari 20 tahun, bukan manusia biasa. Jiwanya melayang di udara. Dia berlutut dan bersujud beberapa kali ke arah Wang Lin. Kemudian, dia dengan enggan memandangi istri dan Danyu ketika seluruh tubuhnya naik ke langit seolah-olah dia sedang menaiki tangga dan segera menghilang. Ayah, Bu, aku melihat kakek, sebuah suara kecil datang dari sudut. Putra Danyu, yang sudah berusia 9 tahun, menatap langit dengan ekspresi bingung. Namun, tidak ada yang percaya kata-kata seorang anak. Setelah melihat bahwa tidak ada yang mendengarkannya, dia mengerutkan hidungnya dan berhenti berbicara. Wang Lin dengan menyesal melihat sekeliling. Itu tidak mungkin untuk melarikan diri dari siklus hidup dan mati. Dia memandang tubuh Ayah Danyu ketika dia mengingat 20 tahun terakhir. Seorang pria muda yang kuat yang berusia lebih dan lebih setiap tahun dalam 20 tahun terakhir sampai dia meninggal. Dia mengambil napas dalam-dalam dan pandangannya jatuh pada Ibu Danyu. Ketika dia pertama kali bertemu dengannya, dia baru berusia 30-an. Dia sekarang berusia lebih dari 50 tahun. Lebih dari 20 tahun diukir pada tubuhnya. Mata Wang Lin bergerak lagi. Kali ini, pandangannya tertuju pada Danyu. Danyu dulunya adalah seorang anak kikuk yang menjulurkan kepalanya ke toko Wang Lin. Dia sekarang sudah dewasa. Bukan hanya dia menikah dan punya anak, tapi dia bahkan mengirim orang tuanya ke kubur. Seperti pohon kecil yang perlahan-lahan tumbuh lebih dari 20 tahun ditambah dan menjadi pohon yang kuat yang dapat menahan cuaca. Memikirkan hal ini, hati Wang Lin tiba-tiba mendapatkan sedikit pengertian. Perasaan pengertian ini menjadi lebih dalam dan lebih dalam. Dalam 20 tahun lebih ditambah menjadi manusia, Wang Lin merasakan untuk pertama kalinya gerbang untuk memahami surga. Dia tidak tahu kapan dia meninggalkan toko besi. Dalam keadaan bingung, dia duduk di depan kompor di tokonya dan menatap dinding. Pikirannya kosong. Satu-satunya yang tersisa adalah sepotong akal ilahi. Interaksi Wang Lin dengan Ayah Danyu, Ibu Danyu, dan Danyu terlintas di benaknya. Penampilan ketiganya secara bertahap berubah selama 20 tahun lebih ini. Wang Lin merasakan energi tak terlihat di sekitar mereka, menyebabkan orang tua Danyu secara bertahap menjadi tua dan Danyu secara bertahap menjadi lebih tua. Matanya memancarkan cahaya yang tak terbayangkan. Pada saat ini, dia bisa merasakan tubuhnya tiba-tiba mulai melayang. Tubuhnya perlahan melayang semakin tinggi. Ketika dia melayang ke udara, dia melihat banyak manusia, dan di sekitar manusia-manusia ini, dia melihat energi misterius itu lagi. Dia bisa melihat energi ini di sekitar bunga dan pohon. Itu ada di sekitar segalanya. Kekuatan ini berasal dari surga dan Wang Lin secara tidak sadar ingin menemukan sumber kekuatan ini. Secara bertahap, dia merasa dirinya melayang semakin tinggi dan modal kota menjadi semakin kecil. Segera, kota itu lenyap dan di depannya adalah planet berwarna coklat tanah. Sayangnya, bahkan sekarang, dia masih belum menemukan sumber kekuatan itu. Dia bisa merasakan kekuatan bahkan di bintang-bintang. Tidak ada tempat tanpanya. Kepribadian Wang Lin sangat keras kepala. Jika dia tidak keras kepala, dia tidak akan menghabiskan 400 tahun hanya untuk kembali ke Zhao untuk membalas dendam pada keluarga Teng. Selain keras kepala, dia juga memiliki tekad. Dia tidak mungkin mendapatkan dari petani kecil yang dia tuju sampai ke titik dia sekarang jika dia tidak bertekad. Persisnya sifat keras kepala dan tekad inilah yang membuatnya ingin mencari sumber energi ini. Saat ini dia benar-benar mengandalkan insting untuk mengendalikan perilakunya. Tubuhnya terbang lebih tinggi dan lebih tinggi, tetapi tepat sebelum dia berjalan terlalu jauh dari planet coklat, sebuah batu raksasa, seperti meteor terbang. Di atas batu raksasa ini duduk seorang lelaki tua berambut putih. Ketika dia melewati Wang Lin, dia berseru dan mengungkapkan pandangan yang sangat tertarik. Aku tidak bisa percaya bahwa ada seseorang yang bisa memahami begitu dalam tentang limbah dari planet kultivasi ini. Tetapi dengan penanaman Naschen Soul belaka, bahkan jika kamu menggunakan pemahaman ini untuk mencapai tahap formasi jiwa, yang terbaik adalah tidak terlalu serakah. Aku khawatir Heavenly Dao jenis ini akan membutuhkan kamu jutaan tahun untuk menemukan sumbernya. Namun, ketika itu terjadi, tubuh kamu sudah membusuk. Sudahkah kamu mempertimbangkan hal itu? Wang Lin kaget, dan matanya dipenuhi dengan kebingungan. Pria tua itu tertawa.
Dia dengan hati-hati memandang Wang Lin dan berteriak, "Nama aku Tian Yunzi. Sejak kami bertemu, aku akan membuat kesepakatan. Jika kamu bisa keluar dari sisa-sisa planet kultivasi ini dan datang menemukan aku di planet Tian Yun, maka aku akan membiarkan kamu menjadi murid kehormatan selama 100 tahun. Dengan itu, ia mengerahkan tangan kanannya dan tubuh Wang Lin bergetar. Wang Lin merasa seolah-olah tubuhnya didorong oleh kekuatan yang kuat. Dia dengan cepat didorong kembali ke planet coklat tanah dan kembali ke daerah Four Alliance. Ibu kota berubah dari titik kecil ke ukuran kukunya dan terus tumbuh lebih besar. Dia segera kembali ke tokonya di dalam ibu kota. Saat ini, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Dia dipenuhi keringat. Bersamaan dengan keringat, ada juga bau amis yang kuat. Sudah lama sekali sejak tubuhnya mengeluarkan bau busuk semacam ini. Terakhir kali ketika ia telah mencapai tahap pendirian yayasan. Pada saat ini, mata Wang Lin berbinar. Dia mengambil napas dalam-dalam, mengambil sepotong kayu, dan dengan hati-hati mulai mengukir. Kali ini, Wang Lin mengukir sepanjang hari dan malam. Akhirnya, ketika dia menarik jari ini, ukiran pria paruh baya yang dirampok Qian itu terbentuk. Pada ukiran itu, ada petunjuk passing of time. Dia diam-diam memandangi ukiran itu. Setelah sekian lama, dia meletakkannya di salah satu rak di sebelah ukiran pria paruh baya dan wanita tua. Setelah menyelesaikan semua itu, dia bangkit dan pergi ke halaman belakang. Setelah dia mencuci dirinya sendiri, dia berganti pakaian bersih dan kembali ke toko. Setelah memahami surga kali ini, tingkat kultivasi Wang Lin melonjak dari pertengahan tahap Naschen Soul ke puncak tahap akhir dari jiwa yang baru lahir. Dia hanya berjarak sedikit dari tahap formasi jiwa. Hanya saja ketika dia memikirkan adegan dari sebelumnya, dia tidak bisa menahan rasa takut. Jika bukan karena pria tua bernama Tian Yunzi mendorongnya kembali, dia akan benar-benar kehilangan dirinya sendiri untuk mencari sumber itu. Jika itu benar-benar terjadi, maka satu-satunya hasil adalah kematiannya. Memahami surga bukanlah hal yang damai. Itu penuh dengan bahaya. Kali ini, Wang Lin akhirnya memahaminya. Meskipun ia masih belum mencapai tahap pembentukan jiwa, pemahamannya tentang surga telah meningkat banyak. Dia percaya bahwa dia tidak jauh dari tahap formasi jiwa. Dia sekarang telah selesai mengukir patung pria paruh baya dengan wilayah kekuasaannya. Jelas bahwa wilayahnya meniru siklus hidup dan mati. Namun, dengan persepsi Wang Lin saat ini, ia dapat dengan mudah mengatakan bahwa jalan pria paruh baya itu hanya tiruan, jauh dari domain kehidupan dan kematian yang sebenarnya. Itu karena kehidupan dan kematian ini dao surgawi bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh pembentuk formasi jiwa. Pada saat ini, ada peta bintang di dalam pikiran Wang Lin. Peta bintang ini ditinggalkan oleh petani tua, Tian Yunzi. Di dalam peta ada sebuah planet beberapa kali lebih besar dari Suzaku. Ini adalah planet orang tua Tian Yunzi. Hanya saja mustahil bagi Wang Lin saat ini untuk pergi ke sana. Dia menghela nafas saat dia menyesuaikan suasana hatinya dan kembali menjadi manusia. Tapi dalam benaknya, perasaan memahami dao kehidupan dan kematian adalah sesuatu yang tidak akan dia lupakan dalam masa hidupnya. 10 tahun telah berlalu sejak ia merasakan domainnya terakhir. Wang Lin telah hidup di jalan ini selama lebih dari 30 tahun. Dia sudah tua. Rambutnya putih semua dan ada kerutan di dahinya. Ibu Daniu meninggal karena kesedihan 7 tahun lalu. Pada titik ini, Daniu mengelola sendiri toko besi dan, seperti ayahnya sebelum dia mendukung keluarganya, mencintai istrinya, dan terus-menerus mengajari putranya yang sedang tumbuh berdagang sehingga suatu hari putranya dapat mengambil alih toko itu. Adegan ini hampir persis sama dengan ketika Wang Lin pertama kali tiba, hanya orang-orang yang berubah. Tapi adegan ini tidak berlangsung lama. 3 tahun yang lalu, putra Daniu, bernama Xiao Niu, menarik perhatian seorang kultivator berkeliaran dari White Cloud Sect dan dibawa kembali sebagai murid. Tahun itu, kultivator pengelana juga memberinya nama Wen Zuo. Daniu sangat bangga bahwa putranya akan menjadi abadi. Dia akan memberitahu siapapun yang bisa dia temukan, dan segera, semua orang di jalan itu tahu. Wang Lin sama sekali tidak terkejut tentang Wen Zuo yang dibawa oleh kultivator berkeliaran di White Cloud Sect. Wang Lin sudah memperhatikan bahwa Xiao Niu memiliki tubuh untuk diolah ketika dia masih sangat kecil dan bakatnya beberapa kali lebih baik daripada Wang Lin ketika Wang Lin mulai. Wang Lin melakukan ini karena satu-satunya koneksi yang dia miliki di seluruh ibu kotanya adalah keluarga Daniu. Oleh karena itu, Wang Lin memberi Xiao Niu banyak pil untuk mengubah tubuhnya dan ini adalah efeknya. Akibatnya, bakat Xiao Niu menjadi lebih baik, jadi tidak mengherankan bahwa ia menarik perhatian White Kultivator Sekte Awan. Meskipun kultivator itu hanya pada tahap formasi inti, setelah Wang Lin mengamatinya, ia menemukan bahwa ia adalah orang yang baik, sangat berbeda dari guru Wang Lin sendiri, Sandasu. Karena itu, Wang Lin tidak mengganggu dan membiarkannya terjadi secara alami. Dia sudah melakukan semua yang dia bisa untuk membantu. Mengenai bagaimana Wen Zuo di masa depan, itu bukan urusannya lagi. Setelah Xiao Niu pergi, Daniu mempekerjakan beberapa pekerja, tetapi pada kenyataannya, ini telah melanggar aturan ayahnya. Menurut ayahnya, apa yang mereka jual adalah keahlian mereka.
Jika orang lain mempelajari keterampilan itu, maka bukankah mereka mengambil batu untuk menghancurkan kaki mereka sendiri? Tapi sepertinya Danyu tidak mendengarkan kata-kata ayahnya. Setelah dia mempekerjakan para pekerja, dia berhenti peduli tentang toko dan bukannya kembali ke kebiasaan lamanya menonton Wang Lin mengukir setiap hari. Dengan Danyu selalu ada untuk melayani Wang Lin, itu membuat Wang Lin ingat beberapa kenangan lama. Mungkin itu karena Wang Lin menyaksikan Danyu tumbuh dewasa, tetapi sejak ibunya meninggal, dia akan datang ke tempat Wang Lin setiap tahun dengan istri dan makanannya. Danyu tampaknya menganggap Wang Lin orang tuanya sendiri sekarang. Istri Danyu, anak perempuan penjaga toko penjahit, adalah wanita yang sangat cerdas. Melihat bagaimana suaminya memandang Wang Lin, dia juga secara bertahap mulai memperlakukan Wang Lin seperti orang tua keluarganya sendiri. Akibatnya, pada tahun-tahun terakhir kehidupan Wang Lin sebagai manusia di ibu kota, dia bisa merasakan kehangatan sebuah keluarga. Kehangatan ini sangat aneh bagi Wang Lin, tetapi dia tidak menolaknya. Su Tao juga telah berubah dari seorang pria paruh baya menjadi seorang pria tua dengan rambut putih di rambutnya. Posisinya saat ini naik dari 10 tahun yang lalu. Dia sekarang adalah kanselir untuk raja. Ini bukan raja sejak saat itu, tetapi sang pangeran. Setelah sang pangeran menjadi raja, upeti tidak berkurang, mereka hanya meningkat. Setiap tahun, dia secara pribadi akan datang dan bersujud kepada Wang Lin, benar-benar mengabaikan posisinya. Selama bertahun-tahun, Wang Lin mulai sangat mengagumi sang pangeran. Lagi pula, dia adalah raja di dunia fana. Untuk dapat menundukkan kepalanya seperti itu membutuhkan banyak tekad. Mungkin itu karena dia telah banyak mengalami dan menyadari bahwa ada orang yang bisa membunuhnya hanya dengan jari mereka dan tidak ada yang peduli. Salah satu alasan dia sangat menghormati Wang Lin adalah untuk menarik Wang Lin ke sisinya sehingga dia bisa memiliki kehidupan yang damai. Di musim dingin ini, salju turun dengan deras. Dalam 30 tahun lebih, Wang Lin sudah ada di sini, dia belum pernah melihatnya salju sekeras ini sebelumnya. Salju menutupi seluruh ibu kota. Salju di atap rumah dan pohon setinggi anak berusia 4 atau 5 tahun. Banyak atap runtuh di bawah tekanan semua salju ini. Beberapa orang yang lebih lemah membeku sampai mati. Hampir setiap pagi, orang akan menemukan 1 atau 2 mayat beku di sudut-sudut jalan. Salju ini sangat aneh. Beberapa orang yang telah tinggal di sini selama beberapa generasi berkumpul di restoran dan berbicara tentang bagaimana tidak ada salju seberat ini selama ratusan tahun. Salju terus turun dan perlahan-lahan menutupi jejak kaki yang dibuat oleh orang yang berjalan di sekitar. Segera, tapak kaki akan benar-benar tertutup dan tidak terlalu mencolok. Ini memaksa banyak toko di ibu kota untuk tutup. Jalan Wang Lin berada relatif jauh, jadi setelah 1 hari bersalju, mustahil melihat siapapun di luar lagi. Semua orang bersembunyi di rumah, duduk di depan tungku untuk menghangatkan diri ketika mereka menunggu salju lewat. Salju ini memang sangat aneh. Dari saat salju mulai turun, Wang Lin segera menyadari bahwa di salju, ada jejak niat membunuh. Niat membunuh ini sangat samar, tetapi harus dikatakan bahwa salju ini menutupi seluruh aliansi 4 sekte, jadi niat membunuh ini hampir mengerikan. Alasan suhu turun begitu cepat adalah karena pembunuhan ini niat. Salju ini tidak datang dari awan, tetapi muncul dari udara tipis di langit. Bagaimana lagi ada awan yang cukup besar untuk menutupi seluruh aliansi 4 sekte? Pada hari ketiga salju aneh ini, 9 pilar di ibu kota terbelah 2 oleh petir dari langit. Para kultivator di dalam bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri karena mereka dibunuh oleh petir. Saat ini terjadi, setiap pilar tunggal seperti ini di kota-kota lain di seluruh aliansi 4 sekte dihancurkan oleh petir dari langit. Tidak lama setelah itu, selain salju yang jatuh dari langit, potongan batu giok yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari sudut timur, selatan, barat, dan utara negara itu. Meskipun potongan batu giok ini sangat cepat, saat mereka bertemu dengan kultivator yayasan pembentukan, mereka akan jatuh ke tangan mereka. Salah satu potongan batu giok terbang kembali ke Wang Lin. Setelah dia melambaikan tangannya, meskipun sudah melewatinya, itu masih terbang langsung ke tangannya. Wang Lin memegang sepotong batu giok di tangannya dan memindai hanya untuk mendengar suara suram berkata, semua kultivator di dalam aliansi 4 sekte, bersiaplah untuk perang. 4 sekte, sekte tinta air, sekte awan putih, sekte kayu hijau, dan sekte jiwa hitam memanggil semua kultivator nakal untuk berkumpul. Jadilah absen dengan risiko kamu sendiri. Wang Lin merenung sedikit sebelum menghancurkan batu giok di tangannya. Dia menghilang dari tokonya dan ketika dia muncul kembali, dia berada di langit di atas ibu kota. Setelah dia muncul, tubuhnya tiba-tiba bergerak dan terus terbang. Lebih dari 10.000 kilometer di udara, dia menemukan sumber salju. Wang Lin menatap langit sebentar. Dia akhirnya bisa melihat apa yang sedang terjadi. Dia bisa melihat riak lemah pembatasan di daerah itu. Mereka sepertinya menyembunyikan sumber salju. Jika itu adalah jenis teknik lainnya, Wang Lin mungkin akan kesulitan menerobosnya, tetapi selama itu adalah batasan, dia tidak takut. Tangan kanannya mengusap matanya dan cahaya aneh menyinari mereka. Dia menatap udara untuk waktu yang sangat lama dan kemudian tangannya mulai bergerak. Setelah setengah jam, berbagai pembatasan muncul di sekelilingnya.
Lingkaran ilusi mendarat di udara dan asap putih muncul. Seolah-olah es mencair. Lambat laun, langit yang kosong dipenuhi asap putih. Setelah asap putih memudar, kebenaran terungkap. Wang Lin dengan hati-hati melihatnya dan ekspresinya segera berubah. Dia melihat keretakan besar, lebar 1000 kaki, di langit di atas ibu kota. Salju tanpa henti keluar dari celah. Wang Lin memindai daerah itu dengan akal ilahi dan menemukan bahwa ada setidaknya 100 dari batasan ini dalam radius 10.000 km. Ini hanya dalam jarak 10.000 km. Menurut perhitungan Wang Lin, pasti ada keretakan yang tak terhitung jumlahnya seperti ini di langit aliansi 4 sekte. Yang juga mengejutkannya adalah bahwa keretakan ini tampaknya memiliki kekuatan untuk menyedot dalam pengertian ilahi. Ketika indera ilahi melewatinya, ia segera memperhatikan. Untungnya, indera ilahinya sangat kuat, sehingga ia dapat dengan mudah menarik diri. Wang Lin merenung sejenak. Alih-alih bertindak gegabah, ia kembali ke tokonya. Selama turun, seluruh dunia telah memutih karena salju turun lebih keras. Wang Lin kembali ke toko. Dia punya perasaan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, dan ketika dia melihat keretakan itu, perasaan itu menjadi lebih kuat. Dia merenung sedikit, lalu tertawa terbahak-bahak. Ini adalah domain dari aliansi 4 sekte, jadi dia tidak perlu khawatir sama sekali, karena akan ada kultivator yang lebih kuat daripada dia yang akan menghadapinya. Namun, keretakan di langit masih melayang di atas Wang Lin. Hati seperti awan gelap. Tepat pada saat ini, ekspresi Wang Lin berubah saat dia melihat ke pintu. Setelah beberapa saat, dia mendengar ketukan dari luar. Ketukan ini sepertinya memiliki ritme tertentu. Jeda antara setiap dua ketukan sama persis.